Jika Anda ada uang 1 miliar, lantas apa yang Anda akan lakukan? Oke, kali ini di konten ini saya akan membahas tentang bisnis dan finansial. Pastikan kalian subscribe atau follow di akun sosmed saya lainnya, karena banyak edukasi konten yang bermanfaat bagi kalian semua. Yang pertama, yang harus menjadi prioritas kalian ketika kalian sudah punya uang sekian miliar, anggap ajalah 1 miliar. Kalian dalam pikiran prioritas kalian itu adalah, jangan sampai saya jatuh miskin lagi. Bagaimana mempertahankan uang 1 miliar itu, jangan sampai habis. Jangan selalu berharap bahwa saya mau ngembangin aset. Dari 1 miliar menjadi 2 miliar, menjadi 4 miliar, sampai ke 100 miliar. Ya, karena enggak segampang itu. Kalau langsung terjun ke bisnis, ya, saya banyak melihat bahwa teman-teman yang menggelontorkan uang begitu banyak untuk membuka usaha, akhirnya usahanya cuma bertahan ramenya tuh di depan aja. 3 bulan pertama saja. 3 bulan berikutnya sudah mulai hilang dan ya mungkin di bulan ke-6 bangkrut dan tutup usahanya. Nah, jadi kalau kalian mempelajari hal itu, ketika kalian punya uang 1 miliar, kalian harus pikir baik-baik. Bagaimana jangan sampai saya jatuh miskin, jangan sampai uang 1 miliar itu habis. Karena mungkin kesembronoan, lalu membuka usaha yang akhirnya tutup. Yang kedua, kalau kalian mau bisnis juga nih, mau maksa ya jalan terbaik ya uang 1 miliar itu kan bukan hal yang besar. Tapi kita harus mencoba bisnis biar penghasilan kita bisa terus meningkat. Nah, caranya adalah kalian harus mencoba bisnis yang skala kecil ya. Nah, skala kecil, lalu mencoba bisnis yang sudah terbukti ya. Misalnya bisnis-bisnis yang sudah franchise, memiliki brand yang oke, ya, lokasi yang strategis. Nah, kalian baru boleh. Tapi ingat ya, dalam skala kecil, jangan langsung jor-joran menghabiskan uang 1 miliar tadi hanya demi satu bisnis. Nah, atau juga boleh mencoba bisnis online, bisnis sampingan yang menggunakan modal yang tidak terlalu besar. Jadi uang 1 miliar tadi jangan langsung digunakan semuanya full ke satu bisnis. Tapi nanti akan saya bahas. Yang ketiga adalah kalian boleh investasikan untuk mengembangkan pengetahuan, skill, dan wisdom Anda. Nah, kalau kalian punya uang, lalu Anda bisa banyak belajar dari para guru, para coach yang profesional. Anda itu cari uangnya malah semakin gampang. Ingat ya, uang itu akan melekat kepada orang yang punya skill, punya pengetahuan. Nah, contohnya banyak sekali orang mendapatkan uang begitu banyak, ganti rugi tanah, atau rezeki nomplok entah dari mana, tapi karena dia tidak bisa mengontrol keuangan, yang ada itu cuma bisa spending, konsumtif, tidak pernah bisa menghasilkan uang. Akhirnya, dia bangkrut dan lain-lain. Tapi ya, kita sebagai orang yang mengerti, punya kemampuan untuk pengetahuan yang baik, maka kita bagaimana bisa mengembangkan uang tadi. Makanya kuncinya adalah pengetahuan. 4, kalau kalian punya uang 1 miliar itu, cobalah dijadikan passive income. Baik itu mungkin properti yang menghasilkan seperti kos-kosan atau sewa rumah, ya, atau kalian bisa investasikan ke pasar saham yang liquid ya, seperti reksadana. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan passive income, ya walaupun sedikit, tapi dia berkembang gitu ya. Nah, ada tips dari saya ketika kalian punya uang, misalnya 1 miliar adalah, kalian alokasikan 500 juta itu untuk investasi. Ini contohnya ya. Nah, lalu 300 juta boleh kalian gunakan untuk bisnis. Yang 200 juta adalah dana darurat. Kalian tetap simpan ya sebagai cash money. Dalam keuangan kita pun harus ada cash money. Terjadi apa-apa, dana darurat boleh dipakai. Nah, misalnya kalian ketemu masalah ya, atau ada masalah keluarga, uang tersebut tetap ada. Kalian tidak serta-merta jatuh miskin karena sudah menggelontorkan semua uang demi investasi, demi bisnis. Jadi prinsipnya ya 5, 3, dan 2. 500 juta untuk investasi, 300 juta untuk bisnis, dan 200 juta sebagai dana darurat. Nah, ini hanya contoh ya, bukan sebagai ajakan untuk investasi. Oke, baik. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman Anda semua. Terima kasih.